Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendar. Nomor induk mahasiswa adalah 8720 3181500048. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi syariah. Adapun judulnya adalah tentang sejarah ekonomi syariah, terus juga pandangan ekonomi syariah saat ini, dan juga bagaimana pendapat pemerintah atau negara tentang ekonomi Islam. Dan dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Bapak Darmawan, Magister Manajemen, dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS Ekonomi Syariah. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, selanjutnya bagaimana sejarah ekonomi Islam zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ekonomi Islam itu sudah dilakukan secara perilaku ataupun kehidupan sehari-hari. Akan tetapi mulai ekonomi Islam ataupun kegiatan ekonomi Islam diberlakukan itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ketika sudah menguasai Madinah saat itu, maka Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan kegiatan perekonomian secara syariah. Nah, yang akan saya bahas pada ini adalah pendapatan yang dilakukan oleh zaman Rasulullah SAW ketika untuk membiayai negara pada saat itu atau di Madinah saat itu. Yaitu pertama ada pendapatan harta rampasan perang. Artinya di sini ketika untuk mendapatkan pendapatan negara waktu itu adalah dengan harta rampasan perang. Kita tahu bersama bahwa Rasulullah SAW melakukan peperangan, ya, baik perang Uhud, perang Badar dan segala macamnya. Ketika ada barang-barang yang mungkin barang tersebut bisa dijadikan sebuah uang, jadi uang atau jadi dinar lah waktu itu, ya, maka itu dijadikan sebuah pendapatan. Kedua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu 1 tahun sekali, ya. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan apabila ada seseorang yang mendapatkan keuntungan dari hartanya, gitu. Nah, itu semua dijadikan sebagai sumber daripada pendapatan saat itu. Ketiga, tebusan tawanan perang apabila ada lawan kaum kafirin pada saat itu ditawan terus ditebus, itu juga dijadikan pendapatan. Keempat, ada khoroj. Apa itu khoroj? Yaitu pajak untuk non-muslim sebagai rasa aman bagi non-muslim ketika dia itu ada di lingkungan umat-umat muslim, ya, maka dia tuh harus membayar pajak yang disebut dengan khoroj. Yang kelima, ada usyur. Usyur itu apa? Pajak muslim dari pertanian dan buah-buahan. Ya, mungkin seperti dia itu mau bertani atau menanam sesuatu terus ada keuntungan, maka dipinta pajaknya. Dan keenam adalah wakaf. Apa itu wakaf? Yaitu sesuatu yang diberikan oleh orang muslim untuk hal yang dimanfaatkan atau untuk umum. Nah, itu adalah pendapatan pada saat itu, dan itu semua hal yang berhubungan dengan syariah, sesuai syariah. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat saya dengan adanya ekonomi Islam. Nah, adapun pendapat, ya, mengenai ekonomi Islam ini, ya, yang saat ini, maka sudah ada aplikasinya, yaitu kalau kita lihat memang secara perilaku kehidupan sehari-hari kita belum ada, ya, baik itu di pasar ataupun kita di lingkungan gitu ada. Tapi secara sistem sudah ada, yaitu apa? Perbankan syariah, yang mana dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia tahun 1998, kurang lebih seperti itu. Itu ada pelopor, dan itu memang sangat bagus sekali, dan bisa kita rasakan saat ini perbedaannya antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Bagaimana perkembangan lembaga keuangan publik syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat pada sektor perbankan. Misalnya, hingga Oktober 2018 jumlah bank umum syariah sudah mencapai 14 buah dengan total aset sebesar 304.292. Sedangkan bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah sebanyak 20 buah dengan total aset
149,957 miliar rupiah, dan jumlah bank pembiayaan rakyat syariah mencapai 168 buah dengan jumlah kantor sebanyak 450 buah. Nah, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga November 2018, jumlah reksadana syariah sebesar 220 atau sekitar 10,61% dari total reksadana. Jumlah ini cukup tinggi bila dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 7,84%. Nah, perkembangan efek syariah juga sangat menggembirakan. Hingga November 2018 terdapat 407 efek syariah dari berbagai sektor. Ya. Nah, perkembangan saham syariah juga mengalami kenaikan. Hingga November 2018, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia di Jakarta Islamic Index mencapai 2.065.369. Nah, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2010, yaitu hanya sebesar 1.134.632. Nah, ini menggambarkan bahwa ekonomi Islam di kalangan masyarakat itu sangat bermanfaat dan juga berguna. Nah, itu ya. Jadi sudah bagus. Nah, sedangkan kebijakan pemerintah tentang ekonomi syariah itu pertama, kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia atau keilmuan. Artinya ada tanggapan positif dari pemerintah atau dari negara Indonesia, yaitu satu, kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia. Maksudnya apa? Nah, dari aspek keilmuan, peningkatan sumber daya manusia, pemerintah melalui Kemendiknas atau Kemenag telah memberi izin sekolah menengah ya atau SMK dengan program studi ekonomi syariah. Itu kebijakannya. Kedua, kebijakan terhadap institusional atau lembaga ekonomi syariah, yaitu aspek institusi. Terjadi perkembangan yang luar biasa pada institusi ekonomi syariah sejak berdirinya Bank Muamalat pada awal 90-an. Pendiri Bank Muamalat sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi mempersiapkan atau dipersiapkan secara hati-hati, ya. Dan itu juga alhamdulillah sudah mendapatkan izin secara resmi operasionalnya. Ketiga, kebijakan daripada pemerintah terhadap ekonomi syariah, ekonomi Islam, yaitu dalam membuat regulasi. Upaya strategis dalam hubungannya dengan pengembangan ekonomi Islam ini telah mulai dilakukan pemerintah, antara lain dengan menyusun perangkat perundang-undangan yang pada tahun 2008 ini telah disahkan. Artinya udah resmi dan juga diakui. Dan sekarang alhamdulillah Indonesia ya membuka yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia, gabungan daripada beberapa bank BUMN ya. Alhamdulillah. Nah, itu adalah salah satu gambaran respon positif dari pemerintah. Jadi ekonomi Islam ini sudah menjadi satu bagian untuk pengembangan sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Sekian untuk presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.